Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat selalu dan tetap jaga kesehatan, dan ingat yang namanya belajar itu seumur hidup. Untuk topik hari ini, materi hari ini kita akan bahas mengenai organisasi atau organization, di mana ini menjadi hal yang penting dalam bisnis ataupun usaha. Dalam konteks manajemen, organisasi menjadi wadah untuk mengatur sumber daya agar tercapai tujuan manajemen atau tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi yang namanya organisasi sangat penting dalam manajemen. Kita bisa melihat tujuan dari organisasi. Tujuannya yang pertama itu untuk mencapai tujuan bersama. Artinya tujuan bersama apa? Itu yang akan dicapai. Itulah fungsi atau tujuan dari organisasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Dengan kita sudah membentuk suatu organisasi dalam suatu manajemen, ini akan membuat kerja lebih efisien. Kemudian kalau kita melihat kepada unsur-unsur dari organisasi itu sendiri, ada beberapa unsur. Yang pertama, tentu harus ada orang atau people-nya. Kemudian kita harus punya tujuan bersama atau common goal-nya. Kemudian yang ketiga, kita harus punya strukturnya atau structure-nya. Kemudian yang terakhir, kita harus punya namanya teknologi, di mana teknologi ini menjadi hal yang sangat penting sekarang, yaitu dengan kehadiran sistem yang terus berkembang, ini sangat penting. Kalau kita melihat kepada prinsip-prinsip dalam organisasi, ada beberapa prinsip dalam suatu organisasi. Yang pertama, prinsip kesatuan perintah. Artinya perintah dari atas sampai ke bawah ini sama, tidak ada perbedaan perintah dari atas sampai ke bawah. Kemudian ada spesialisasi kerja. Ini menjadi prinsip dalam organisasi. Spesialisasi kerja ini lebih kepada pembagian nanti divisi ataupun unit tertentu. Kenapa? Ini akan membuat suatu perusahaan akan lebih efisien. Kemudian ada rentan kendali. Ini menjadi prinsip dalam suatu organisasi. Ada rentan kendali. Kenapa? Karena fungsi dari organisasi dalam manajemen, ya salah satunya adalah controlling. Artinya rentan kendali ini untuk mengatur atau mengendalikan suatu organisasi. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya tantangannya banyak. Tantangan dalam organisasi terutama yang pertama tentu konflik. Di mana konflik ini akan mengganggu suatu organisasi dalam manajemen, tentu akan bisa menggoyangkan suatu usaha atau perusahaan. Kedua, tentu kita berbicara mengenai komunikasi. Komunikasi ini menjadi tantangan dalam suatu organisasi. Kenapa? Karena komunikasi yang baik ini akan membuat suatu organisasi bisa lebih baik. Kemudian apalagi yang menjadi tantangannya tentu beban kerja. Ketidakseimbangan beban kerja ini akan menjadi problem yang cukup penting dalam suatu organisasi, di mana si A lebih berat, si B lebih ringan, dan si C mungkin tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Artinya terjadi keseimbangan yang cukup tinggi seperti itu. Lalu kita lihat ke tantangan yang berikutnya adalah lingkungan bisnis atau lingkungan kerja, perubahan. Artinya terjadi perubahan. Ini akan menimbulkan suatu hal yang cukup mengganggu. Kita punya lingkungan yang baru, kita beradaptasi, tentu kita harus punya, itu akan menjadi tantangan tersendiri buat kita. Seperti itu, saya kira demikian. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat selalu.